Gimana caranya kita tetap bisa punya dan bisa nerapin batasan-batasan yang healthy di tengah keterbatasan ruang gerak yang ada saat ini, Mbak? Iya, emang saat kita dihadapkan dengan ketidaknyamanan terus-menerus, kemudian ada pembatasan jarak fisik gitu, manusia itu akan secara refleks akan mengatur jarak aman, Ben, untuk mempertahankan personal space-nya. Jadi masing-masing kita sebenarnya punya personal space. Yang kalau orang masuk ke personal space itu kita akan bereaksi. Orang-orang introvert, personal space-nya jauh lebih kecil. Artinya kita mepet-mepet ke dia juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi kalau orang-orang yang introvert, jaga banget itu gitu ya. Oke, lo di situ aja jarak lo mengganggu gue gitu kan. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Selamat jumpa di Joy Parenting Forum Online 18 Mei 2020. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas kira-kira? Halo? Kasih tanda? Jelas. Cukup jelas ya. Alhamdulillah. Saya mau menyapa dulu yang hadir di sini. Ada siapa aja? Ada 70 peserta yang mendaftar untuk ikut dalam Joy Parenting Forum Online hari ini. Dan sudah hadir siapa aja nih? Ada Kanya, ada Seira Moldina, halo, apa kabar? Ada Tita Utomo, oh Tita, hai. Ada siapa lagi? Okta, ada Nela, ada siapa lagi nih? Kimara Hananta, Rudy, dan banyak lagi. Kita mulai aja ya, Joy Parenting Forum siang hari ini. Oke, dengan tema Financial Mindfulness dalam menghadapi krisis keuangan keluarga. Krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19, sebagaimana kita ketahui, turut menghantam perekonomian kita. Hampir semua bisnis terguncang tak terkecuali dari skala kecil sampai raksasa. Sampai dengan 11 Mei 2020, sudah tercatat lebih dari 6 juta pemutusan hubungan kerja pada sektor formal yang terjadi. Seperti mimpi buruk yang datang tiba-tiba dan membalik semua keadaan dalam sekejap mata. Permasalahannya, terlepas dari berbagai metode prediksi, tidak satu pun dari kita tahu sampai kapan semuanya akan berakhir. Nggak satu pun tahu, akankah kita kembali ke kondisi normal yang dulu, melakukan hal yang biasa kita lakukan. Dengan segala yang terjadi saat ini, nggak mungkin kalau kita nggak merasa gelisah ya. Ada rasa takut, terutama akan ketidakpastian finansial yang secara langsung akan mempengaruhi keberlangsungan hidup kita. Oke, sudah bersama saya di sini ada Joyful Parent, ada Nadia Rudianto. Hai Nadia. Ada Diandra Harun. Hai Diandra. Di Malaysia ya.
Yang Iya. satu di Jakarta, yang satu di Malaysia, dan juga sudah bersama saya ada sahabat saya, psikolog Retno Dewanti Purba, Mbak Neno. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bersama saya kita akan mulai dengan Nadia Rudianto. Nadia ini joyful mom, 2 anak. Dia adalah pelatih pilates, pelatih yoga, dan juga berbisnis scarf ya. Bahkan di situasi ini ada bisnis-bisnis barunya juga. Saya ingin tanya ke Nadia dulu, boleh ya? Oke, Nadia sebagai pemilik bisnis, apa tantangan yang Nadia hadapi terkait kondisi keuangan saat ini? Dan gimana cara Nadia untuk tetap termotivasi di situasi seperti hari ini? Oke, sebelumnya aku mau nyapa semua yang udah join. Thank you so much for joining us ya. Menjawab pertanyaan Mbak Hani, itu kekhawatiran pada bulan Maret tanggal 16 tepatnya ya, itu weekend kalau nggak salah yang kita harus stay di rumah. Di TV udah di-announce bahwa kita akan melakukan semua pekerjaan dari rumah gitu ya. Agak drop, agak shock pada saat itu karena memang biasanya untuk bisnisku sendiri si scarf, nut scarf itu biasanya kan aku ikut bazar. Dari bazar ke bazar gitu kan. Yang namanya kalau misalnya kita dari rumah gimana cara jualannya? Oke, memang aku jualan online menggunakan platform Instagram gitu kan. Tapi penghasilan terbesar memang dari bazar gitu. Jadi pada saat itu aku pikir apa yang harus aku lakukan gitu ya. Di samping aku berjualan scarf, aku juga melakukan mengajar pilates ya, ngajar private, ngajar pilates di studio, itu juga salah satu bagian dari entrepreneurship karena memang kita melakukan bagi hasil dengan studio. Itu aku juga sedih gitu karena yang biasanya aku setiap hari ngajar, aku nggak bisa ngajar. Ya udah pada saat itu juga sorenya lah ya, tanggal 16 itu sorenya aku udah mulai kayaknya aku udah harus dari rumah deh, aku harus belum kepikiran untuk bikin kelas online tapi kepikiran untuk sharing workout plan apa yang bisa dikerjain sama murid-muridku atau sama followers aku yang di Instagram, apa yang bisa dikerjain dari rumah, itu sih awalnya. Dan untuk scarf-nya itu sendiri, nggak ada yang pakai scarf kan, kalau misalnya hari-hari, biasanya kan aku namainnya si nut scarf itu travel scarf. Jadi aku mikir, waktu itu di saat itu si masker yang N95 itu mahal-mahalnya dan susah dicari. Jadi aku mulai bikin masker menggunakan sisa kain dari scarf. Gitu. Itu sore itu juga? Iya, sore itu juga. Aku udah mulai bikin. Oh ya? Secepat itu? Tapi waktu itu belum menggunakan karet. Jadi masih yang diikat gitu ya. Aku bikin. Nah, waktu pertama awal aku bikin, aku memang nggak dijual, Mbak Hani. Jadi aku bagi-bagiin untuk supir ojol dan juga pedagang-pedagang kaki lima di dekat rumah awalnya. Wow, langsung hari itu juga ya? Hari itu juga, karena memang untuk bikin si masker itu nggak lama. Kan aku dibantu sama penjahit sepeda yang ya. Jadi sehari mereka waktu itu bikin sekitar 30, gitu, jadi langsung dibagiin. Nah, pada saat si kainnya habis, ya udah aku mulai membeli kain baru. Nah, saat itulah aku mulai jual. Gitu. Oke, jadi Nadia waktu tanggal 16 Maret itu dibilang lockdown itu udah langsung berpikir gimana nih bisnis gue, gimana nih kerjaan gue gitu ya? Iya. Terus langsung. Kalau misalnya aku sedih karena pertama nggak bisa jual. Penghasilan aku kan aku dapetin kalau misalnya aku jualan, aku dapetin kalau misalnya aku ngajar gitu kan, yang pada saat itu wah kayaknya nggak bisa kalau begini, dan kita waktu itu kayak jalan di lorong gelap gitu kan Mbak, kayak gelap dan nggak tahu mau sampai kapan ujungnya, kayak tadi Mbak Hani bilang. Jadi memang harus ada sesuatu yang aku buat, yaitu trial and error juga. Aku juga nggak tahu apakah itu akan laku, ya kelasku akan laku, atau si masker itu apakah akan laku, karena yang bikin masker itu pun banyak. Alhamdulillah sampai sekarang dari masker itu sendiri hampir setiap hari aku menjual 100-an sampai ya kirim keluar. Memang ada peraturan waktu itu nggak boleh kirim ke luar negeri, peraturan dari pemerintah, tapi kebetulan yang pesen itu dari kedutaan Amerika dan juga kedutaan Kanada, jadi mereka bisa kirim.
Oke, jadi itu dari lockdown sampai membuat dan menjual kepada kedutaan itu jangka waktunya berapa lama? Sekitar 3 minggu. 3 minggu. Oke, jadi dalam waktu 3 minggu, nah dia bangkit lagi dengan menjual maskernya Ya, itu. ya, sebelumnya memang Oke, aku masih bagi-bagiin ke bagi-bagiin. Jadi dalam waktu 3 minggu turun pendapatannya ya, income-nya ya, pendapatannya turun. baik dari sebagai guru pilates juga sebagai pebisnis scarf ya. Kalau guru pilates, aku dalam seminggu pertama aku ngajar pilates itu live IG, which is yang tidak berbayar. Kebetulan support system di studio tempat aku mengajar itu benar-benar antusiasnya tuh tinggi banget. Jadi mereka, yuk kita bikin kelas online gitu. Jadi waktu itu aku belum kenal yang namanya Zoom. Dalam 1 minggu kita prepare untuk bikin Zoom class. Nah, itu udah mulai berbayar karena si owner dari studionya juga mikir kalau misalnya gimana pendapatan guru-gurunya gitu. Terus ya udah berbayar, jadi kita tetap bagi hasil lewat orang yang join kelas itu. Itu dalam 1 minggu kalau yang guru pilates itu. Oke, tapi tetap ada penurunan ya dibandingkan sebelumnya. Awalnya tetap turun, Mbak Hani. Tapi makin kesini, makin sekarang, alhamdulillah kelasku makin banyak, banyak juga sponsor yang ikutan join gitu, karena kan kita juga mau cross communities gitu kan, sama sponsor yang ikutan gitu. Jadi alhamdulillah makin kesini makin banyak, dan kalau dilihat-lihat malah lebih dari yang biasanya. Oh ya, income-nya? Wow. Jadi orang mau bayar ya lewat online ya untuk belajar pilates sama itu dengan harga yang sama atau bahkan lebih? Harganya pasti berkurang dibanding kalau misalnya mereka join di studio. Datang langsung, oke. Tapi, Jumlah orangnya lebih jumlah banyak. orangnya ya bertambah, dan malah yang mungkin ada beberapa orang Jakarta yang tinggal ya di Jakarta Utara, di Jakarta Barat yang nggak bisa karena studioku di Jakarta Selatan, di Kemang. Itu yang biasanya kan cuma orang-orang seputar Kemang dan Jakarta Selatan. Sekarang udah jangkauannya lebih luas, ada yang di luar negeri juga, ada yang di Poland. Wow, luar biasa. Mbak. Oke, itu untuk pilates sama yoganya. Kalau untuk scarf-nya juga naik atau turun dengan dijual sekarang nggak lewat bazar? Alhamdulillah meningkat gitu dari berbagai macam pembeli gitu ya, yang di Kalimantan. Karena sekarang aku bikinnya itu matching karena kita sekarang cuma boleh pergi kan cuma untuk belanja ke supermarket ya. Jadi aku bikin si tote bag ini. Oke, Ya, wow. kita nggak boleh pakai plastik, matching sama masker kainnya. Gitu. Ih, Jadi keren. di matchingin. Jadi cuman abis ini kan semuanya washable kan. Abis dari belanja kita keluarin belanjaannya dari supermarket, terus tas kain dan maskernya bisa dicuci. Oke. Itu menggantikan dari yang sebelum bazar, jadi ada penurunan atau sama atau bagaimana? Sekarang kalau dilihat dari weekend kemarin, antusiasmenya apalagi sekarang mungkin momennya pas orang lagi mau menjelang Idul Fitri, dan mereka memberikan hampersnya itu adalah si tas kain, tote bag, dan juga masker. Jadi lebih meningkat sih Mbak. Ya kalau boleh dibilang mirip, pendapatan itu mirip seperti kalau misalnya aku jualan di bazar. Untuk keadaan Idul Fitri ya, Ramadan ini. Iya. Nah, dia melihat ini bisa jangka panjang apa enggak? Kalau aku melihat ini bisa jangka panjang karena respon dari murid, dari pembeli si masker, mereka bilang gini, nanti bikin maskernya diterusin ya, mungkin bisa kan kita pakai, oke, kalau misalnya banyak yang pergi tapi nggak mau, maunya tertutup ya, nggak mau terbuka, lehernya bisa pakai scarf karena memang scarf yang aku bikin itu kan punya hidden pocket, so they don't have to bring tas lagi, ya kan, si tote bag-nya bisa untuk belanjaan, si hidden pocket-nya bisa untuk nyimpen credit card atau enggak small wallet gitu kan, and handphone. Jadi they don't need to worry, entah itu yang orang sekarang rasain mungkin banyak ketakutan di luar sana gitu. Jadi
Iya, iya, bisa. Ya, memang karena new normal ini bisa jadi orang lebih health conscious ya. Jadi masker itu mungkin bukan hanya untuk saat pandemi aja, tapi bisa lebih jangka panjang. Luar biasa. Saya pengen dengar Diandra sekarang. Untuk juga sharing ya, Diandra ya, tantangan yang Diandra hadapi dengan kondisi keuangan hari ini. Diandra ini adalah future parent, baru menikah 3 tahun, tinggal di Malaysia ya. Iya. Pebisnis juga, just tip, dan beberapa pekerjaan lain lagi ya. Iya. Nah, itu bagaimana terpengaruh dengan adanya karantina ini? Basically kan karena awalnya kenapa milih kerja freelance untuk bisa mendukung income rumah tangga juga, dan plus bisa punya plan pribadi dengan suami. Karena suami yang kerjanya memang all over the states in Malaysia gitu. Karena baru nikah, jadi aku pikir kayaknya nggak smart untuk aku langsung kerja lagi, terus langsung pisah long distance gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk start awalnya dari Just Tip. Just Tip udah jalan 2 tahun. Itu pun aku balik sebulan sekali ya untuk bawa Just Tip. Profit tuh bisa dapat bersih 7-10 juta. Oh, oke. Itu mulainya tahun lalu ya? Iya. Udah mau jalan 2 tahun. Oke. Habis aku nikah September, ya 2018 awal. 2018 awal aku start Just Tip. Gitu. Nah, terus karena menyadari kalau mau kerja freelance, itu pasti akan ada naik turunnya. Nggak akan stable kalau kita kerja kantoran, udah pasti dapat income every month. Kalau ini kan tergantung ada yang beli apa enggak. Jadi dari situ, aku mulai mencari peluang lain juga, apa yang bisa aku kerjain. Karena menyadari hal itu, gitu. Dari awal sudah menyadari hal itu. Jadi akhirnya aku sekarang freelance juga kerja di. Udah nggak jalan ya? Sekarang dengan lagi nggak bisa ya? jalan dengan sendirinya. Udah pasti nggak bisa jalan sekarang. Jadi sekarang Just Tip stop, nggak ada income dari Just Tip. Tapi kan abis dari Just Tip itu aku join di marketing agency gitu. Jadi talent manager ya, buat endorsement untuk influencer zaman sekarang gitu-gitu, ada datang event and so on gitu. Nah, itu juga. Itu sebelumnya udah ngejalanin ini juga ya. Jadi Just Tip juga, udah. Jadi talent manager juga. Oke. Iya, udah. Lalu terpengaruh di situasi hari ini pekerjaan sebagai talent managernya? Alhamdulillah, karena semua produk sekarang ingin menerapkan new normal dengan pandemi ini. Jadi banyak produk, contoh seperti kayak Lifebuoy, itu mereka pengen menggunakan influencer, jadi nggak perlu ada iklan lagi untuk influencernya yang menginginkan produk mereka, tapi dengan interpret the new normal, which is ngajarin cara cuci tangan atau apa, tapi dengan kayak mempromosikan si Lifebuoy inilah gitu. Masih ada yang jalan juga, cuman ada 2 project sekarang alhamdulillah udah jalan, tapi ya masih on proses gitu. Oke. Jadi ada penurunan dari sebelum pandemi ini? Ada. Berapa persen? 50% atau lebih? Lebih kalau dari kita tuh udah ada 7 campaign, udah tanda tangan kontrak. Pandemi semuanya mundur. Jadi sekarang tinggal sisa 2. Ya, jadi untuk Diandra ini Just Tip-nya kena, talent manajernya juga jadi menurun ininya ya, demand dari kliennya ya. Iya. Oke, terus ada bisnis apa lagi? Satu lagi, ini aku baru mulai tahun kemarin September. Diajakin temen dari Indo untuk buka toko Shopee di sini, kayak menawarkan jasa. Jadi kayak jual VPN. Sekarang kan banyak tuh aplikasi-aplikasi olahraga, tapi yang cuman bisa dipakai di US, makanya orang harus pakai VPN untuk akses itu gitu kan, kayak gitu. Terus Kaspersky gitu-gitu, itu udah start dari September kemarin. Nah, alhamdulillahnya ya yang sekarang yang paling jalan ya justru itu. Oke. Jadi 2 terpengaruh, di Shopee ini malah naik ya. Itu dengan plan atau
atau tanpa sengaja atau gimana? Memang tanpa sengaja, tapi pas kita tahu pandemi ini langsung oke, ya udah berarti kita bisa memaksimalkan ini nih, tambah produk, tambah ini, kayak kasih promo apa segala macam. Jadi orang tertarik untuk beli gitu. Apa aja yang dijual tadi? Ada VPN, ada Kaspersky, ada kayak Grammarly, Script. Oke, Ya. itu Diandra pelajari dulu nggak? Kira-kira di situasi sekarang memang lagi jadi demand orang di rumah atau? Iya, karena orang banyak di rumah terus dan mereka butuh hiburan lain. Maksudnya mungkin bosan sama Netflix kan, udah. Terus mungkin mereka mau coba, kan banyak site-site yang nggak bisa memang diakses gitu ya. Kalau misalnya di Malaysia atau di Indo harus pakai IP address US misalnya gitu. Nah itu yang mereka kenapa suka beli VPN untuk itu gitu. Nah, Diandra ngelihat ini kalau berkepanjangan, ini bisa meningkat atau bisa berjalan lebih panjang atau? Ini sih udah plannya insya Allah untuk jangka panjang kalau ini. Tapi of course aku juga udah memikirkan option-option lain gitu. Misalnya? Contohnya? Boleh dibocorin? Boleh. Jadi sahabat baik aku tuh di sini itu, Hai Monik. Tadi kayaknya ada Monik deh. Itu adiknya. Oh, ada sahabatnya. Ada. Hai Monik. Itu. Gimana tuh? Jadi keluarganya dia itu buat original snack Indo, tapi diimpor di Malaysia. Memang udah jualan di sini. Wow. Jadi kayak keripik tempe, sale pisang, dan itu di mana orang di Malaysia. Malaysianya sangat tinggi karena emang ya makanan di sini kan mohon maaf ya nggak seenak makanan Indo. Jadi memang gimana? Nah sekarang lagi berpikir untuk ngebantu dia. Saya mau jadi reseller gitu, mau jualan lagi juga gitu. Ya, dan satu lagi, ini sekarang kita lagi mau coba bikin proposal untuk agency, untuk ke klien-klien, proposal dengan the new normal. Jadi gimana caranya, kayak kemarin nih kita mau dapat ambassadorship untuk Salon Pas. Ambassadorship kan harus bikin iklan, everything, segala macam, syuting iklan, ada event appearance, gitu-gitu kan. Nah, gimana caranya kita tetap bisa bikin iklan itu, tapi mungkin syutingnya di rumah artisnya aja, dengan satu kameramen, ya kan kita udah sediain segala macam, jadi itu bisa tetap bisa jalan gitu. Nah, itu juga lagi dibuat sih sekarang. Gitu. Wow, luar biasa ya. Kita jadi dapat gambaran dari ibu-ibu yang dua joy mom ini, yang satu joyful future parent, yang optimis ya. Kelihatannya cepat sekali switch-nya. Ini kita masih bulan apa? Masih bulan Mei ya. Dari Maret, 16 Maret ke Mei udah punya banyak inovasi. Tapi pembahasan kesiapan finansial dalam konteks krisis saat ini memang lagi rame ya, dibicarakan di sosial media. Biasanya kita dengar dari financial expert. Sekarang kita dengar dari yang melakukan langsung bisnisnya, dan juga kita akan dengar permasalahan ini dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang ilmu psikologi. Sekarang saya ingin beralih ke Mbak Neno, sahabat saya. Hai, Neno. Oke. Apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kekhawatiran akan finansial supaya bisa percaya diri kayak dua mamah-mamah yang ini dan stay happy di kala krisis seperti saat ini? Iya. Aku mau minta bantuin Mas Fema nih. Fema boleh ditampilkan nggak gambarnya? Menyapa dulu nih semua yang hadir. Halo, apa kabar semuanya? Seneng banget bisa ketemu kita ya. Ketemu lagi di webinarnya Joy Parenting yang kedua ini. Iya, judul percakapan kita siang ini kan Financial Mindfulness dalam menghadapi krisis keuangan keluarga ya. Tapi catatannya Bu Buhani, aku bukan financial expert, jadi aku akan lebih banyak membahas dari sisi psikologisnya gimana sih gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat di slide ini, sebelum aku menjawab pertanyaannya Bubu, sebenarnya aku pengen menempatkan dulu pemahaman antara optimistis sama realistis gitu.
Karena lucu nih yang kejadian sekarang sebetulnya. Ini ada 3 fun fact yang sekarang. Kita lihat deh fun fact yang pertama. Nah, ada hal yang menarik. Ternyata pola belanja kita selama masa karantina ini, menurut berbagai biro-biro riset yang melakukan riset, ini saya cuma ngambil dari 2 biro riset ya. Itu menurut data yang dirilis oleh salah satu e-commerce platform besar di Indonesia, kita kan mikirnya pasti yang naik sekarang produk-produk kesehatan sama penunjang physical distancing ya, kayak hand sanitizer, masker, dan lain-lain. Ternyata nggak cuma itu. Terjadi peningkatan belanja online yang signifikan loh. Pada kategori penunjang gaya hidup. Jadi kita masih belanja, Bu. Kita masih belanja perlengkapan dapur, kita masih belanja busana muslim, kita masih belanja produk kecantikan, gitu. Kita masih belanja baju, nyocokin tas, baju, sama maskernya ya. Wow. Bahkan aksesoris pengendara motor, ponsel itu meningkat. Okay. Ya. Kemudian fun fact yang kedua, ini aku ambil dari Biro Riset Kantar ya. Masyarakat kita itu termasuk yang sangat optimis ngadepin pandemi COVID-19 ini dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena apa sih gitu? Nah, senada dengan laporan ini, Biro Surveinya Om Saiful Mujani ya bilang bahwa sebagian besar kita juga optimis kondisi ini nggak akan berlangsung lama. Masih belanja, optimis. Dan masih optimis. Bagus sebenarnya ya. Iya, dan masih mengira bahwa masih mengira bahwa ini nggak lama, cuma sebentar kan juga selesai gitu. Nah, kalau kita lihat dari fun fact ini, kayaknya sebagian besar dari kita ya, atau sebagian dari kita kok masih ngelihat ini sebagai peperangan jangka pendek ya. Ini pertempuran jangka pendek, ibaratnya lari gitu ya. Ini larinya sprint. Gitu. Lari sprint kan cepat selesai. Jadi kayaknya masyarakat kita juga menganggapnya ini lagi lari sprint. Lagi lari sprint, berarti sebentar lagi selesai. Barangkali terpengaruh pada hasil-hasil survei yang sebelumnya yang mengatakan Juni udah kelar nih kita gitu. Setelah itu banyak revisi hasil survei yang bilang Oktober, September, nggak tahu deng gitu kan. Tergantung ini, tergantung itu gitu. Ya, jadi kita masih berada di posisi optimis ketimbang realistis gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, itu lihat ya, ada gambar di atas. Aku nggak mau jelasin gambar ini apa sih ya sebenarnya ya, tapi sebetulnya gini. Kita kan ini belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya, belajar dari bencana-bencana sebelumnya. Ya, sekarang bencana non alam. Kita punya pengalaman yang luar biasa di bencana alam. Dari tahun 2004 Aceh terus nyusul, kayaknya hampir seluruh pelosok Indonesia dari barat sampai timur pernah ngalamin gempa bumi, kemudian tsunami, tanah longsor, banjir, dan seterusnya. Nah, pada bencana-bencana alam, itu kita masih bisa, gunung berapi ya, gunung meletus, masih bisa membuat prediksi, abis ini kita masuk fase apa, abis ini kita masuk fase apa, gitu. Sehingga baik para penolong maupun orang yang mengalami juga bisa bikin planning secara lebih jelas. Sekarang bencananya sedunia, kita nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Artinya we have to semua mengalami. Iya, kita harus. Jadi katanya nih ada himbauan dari dua lembaga kesehatan bahwa krisis ini akan baik kalau vaksinnya udah terdistribusi secara merata. Nah, 18 bulan terhitung dari outbreak. Kalau tadi Nadia cerita tanggal 16 Maret, tadi 16 Maret dia langsung manggil tukang jahit gitu ya buat bikin masker walaupun masih pakai tali. Tapi ngadepin virus ini kita masih hitung-hitungannya agak-agak 18 bulan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal optimis sama realistis, kalau aku sih melihatnya, ayo kita sekarang mulai berjalan ke arah realistis. Kalau kita sudah berjalan ke arah realistis, maka yang ada di kepala kita, mental state kita adalah yang muncul adalah kebersiap-siapan, kesiapsiagaan, kesiapsediaan, ya, preparedness jadinya. Kalau optimis kita kurang siap ya, kita kurang menyiapkan diri. Optimis nggak jelek,
Optimis sampai titik tertentu baik gitu ya. Tapi jangan sampai optimis yang melenakan. Mallnya baru buka kemarin penuh langsung. Optimis nggak ketularan. Optimis orang-orang akan menjaga diri seperti halnya kita jaga diri. Padahal kan nggak begitu gitu ya. Karena kita lihat kalau pagi-pagi teman-teman yang tinggal di Jakarta, aku tinggal di Jakarta, kita jalan keluar aja banyak banget yang nggak pakai apa ya? Nggak pakai masker. Ya. Oh, masih. Iya, jadi instead of kita melihat pertempuran ini adalah pertempuran jangka pendek atau tanding larinya sekarang adalah sprint, kita harus pelan-pelan mengubah bahwa kita adalah sekarang maraton. Maraton itu mesti atur napas. Maraton itu mesti atur pengeluaran energi kan. Karena jauh misalnya 5 kilo maratonnya 10 kilo gitu. Beda sama sprint yang kita habis-habisan menempuh 100 meter dalam tempo sekian menit kita habisin energinya di depan. Gitu kira-kira ya. Jadi kita mesti pindah. Ya, slide berikutnya. Ya. Tema. Nah, sekarang jadi takut, iya. Aku kalau tadi merefer ke Nadia, merefer ke Diandra gitu, aduh was-was Mbak. Takut nggak jelas, lorongnya gelap, nggak jelas ujungnya di mana. Kalah deh itu ya, lorong kereta api yang di Jepang itu kan panjang-panjang ya, tapi tetap at the end kita akan lihat di ujung tunnel itu ada cahaya. Nah di tanggal 16 Maret, Nadia nggak lihat, nggak jelas lorongnya. Mau gua apain nih? Mau jualan lewat online, mau latihan lewat online gitu. Diandra juga gitu, just tip-nya di menit pertama, jreng, selesai. Gitu ya, nggak bisa beliin dan nggak bisa nganter ke Indonesia ya, Diandra ya. Gitu. Jadi, bahwa ketakutan itu muncul, tolong teman-teman berpikir bahwa munculnya rasa takut dalam kondisi seperti ini adalah normal. Kalau kita nggak takut sama sekali, happy-happy terus, nah itu pertanyaannya justru di situ. Kok lo bisa sih nggak takut gitu ya? Kok bisa sih santai? Rasa was-was itu bukan musuh, tapi dia merupakan indikator alami dari tubuh dan jiwa kita dalam merespon terhadap ancaman. Ancamannya apa aja deh, sesimpel ancamannya kecoa, kita kan akan berespon gitu ya. Kalau mau nangis, nangis sekarang. Nggak apa-apa. Jangan ditahan-tahan. Aku nggak nyaranin untuk sok kuat gitu ya, kemudian menahan gitu. Nangis, tapi janji. Habis itu bangkit. Habis itu hadepin. Cari teman buat ngadepin ini. Habis itu adaptasi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nadia dan Diandra tadi, ini contoh yang baik untuk adaptasi yang cepat. Ya, tapi kan nggak semua orang punya waktu adaptasi secepat Nadia sama Diandra. Banyak yang sampai sekarang juga belum. Santai-santai, bukan santai-santai, kayak nambing gitu ya, lagi orang Jawa bilang delek-delek mikir ini apa sih, kok kejadiannya begini. Belum sampai adaptasi yang real yang harus melakukan sesuatu. Terus basi ya kalau aku bilang bersyukur, tapi sekarang jadi nggak basi. Kalau kita masih punya kerjaan sekarang, saatnya sekarang kita bersyukur. Banyak orang yang nggak punya kerjaan. Kalau kita sekarang masih punya gaji, walaupun dipotong 30, 40, 50, 60%, bersyukur. Kalau kita sekarang nggak dapet THR, bersyukur gajinya masih dibayar. Gitu. Jadi, tapi di lain sisi, kalau di antara kita, ada yang sekarang dapat rezeki di PHK, my heart goes with you. Benar-benar aku bisa merasakan, I feel you. Betapa sekarang jadi selain pandemi penyakit juga ada pandemi di hati gitu ya, takut, cemas, gue mesti hidup bagaimana, dan seterusnya. Jadi bersyukur dan mempersiapkan diri kalau menurutku adalah cara-cara yang realistis untuk mempertahankan harapan. Gitu kira-kira, Bu. Iya. Jadi kalau boleh saya tekankan lagi tadi dari yang disampaikan oleh Mbak Deno, kondisi saat ini yang harus kita sadari adalah maraton, bukan sprint. Bisa jadi berkepanjangan. Ya. Kita harus terima, kemudian kita bersiap, dan untuk mempertahankan harapan ya. Iya, betul. Ya.
Jadi kita bisa menghadapi segala tekanan dan ketakutan ini dengan mempertahankan harapan. Iya Bun, karena kalau kita bersiap-siap, terus tetap nggak punya harapan di tengah, kita nggak punya tujuan ke depannya. Jadi ini kata sifat yang tadinya basi, yang kayaknya aduh ini cuman pelajaran dari yang tua ke yang muda. Sekarang kita ngadepin bahwa bersyukur, mempersiapkan diri, menangis, was-was, takut, itu terjadi dan kita harus mengembrace semua itu. Oke, sementara bersyukur itu adalah juga cara yang realistis untuk mempertahankan harapan ya. Iya. Kan kadang-kadang sulit ya kita untuk bersyukur. Gimana mau bersyukur orang misalnya pendapatan berkurang ya kan, atau bahkan hilang gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita bisa syukuri ya. Misalnya tadi kesehatan ya kan, bersama keluarga gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah persiapan apa dan adaptasi yang bagaimana yang harus kita siapkan menghadapi krisis ini secara realistis. Kan kita tetap tadi harus mempersiapkan kan? Iya. Persiapan yang secara realistis itu bagaimana? Setelah kita menerima, kemudian kita bersyukur, kemudian kita mempertahankan harapan. Persiapannya sendiri menurut persiapan sendiri nomor satu adalah mau bergerak. Aku terpesona banget tadi dengerin ceritanya Nat sama Diandra ya, dan aku yakin juga barangkali di antara yang hadir sekarang juga punya pengalaman-pengalaman yang sama atau bahkan lebih berat ya dari itu. Tapi dari Nadia dan Diandra sebetulnya adalah mempersiapkan dirinya langsung loncat ke action. Ya, harapannya ada tapi hasil belum tahu sebetulnya. Jadi makanya dia bilang trial and error kan. Laku nggak ya maskernya? Laku nggak ya bikin latihan pilates online gitu online. Ya. Ini mau bikin jualan keripik lagi ya Diandra ya gitu kan. Mau nyoba keripik singkong, sale pisang segala macam gitu. Aku mau jadi resellernya gitu. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Nadia dan Diandra itu kalau menurutku calculated risk taker banget. Berani ambil resiko yang belum tahu di depan, tapi sebenarnya dia udah hitung bahwa harusnya kayaknya bisa. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya Bu Hani tadi persiapan dan adaptasi apa gitu ya. Mas Wema boleh contekanku boleh dikeluarin nggak di halaman berikutnya? Iya. Nah, setelah ini. Ya. Nah, aku declare lagi karena aku bukan financial expert gitu ya, jadi aku coba baca-baca gitu dari beberapa financial expert. Idealnya katanya kita ini untuk hidup dalam tanda kutip nyaman gitu, kita harus punya kas untuk hidup 12 bulan ke depan. Jadi yang punya napas 12 bulan gitu ya. Jadi kita punya napas sampai 12 bulan ke depan. Dari yang biasanya income kita peroleh per bulan ya. Idealnya ya, idealnya. Jadi kita harus mengcover 12 kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran tahunan. Segala rupa itu udah bayar sekolah, daftar ulang, cicilan, listrik, segala macam buat hidup, juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang ada kaitannya dengan agama gitu misalnya ya. Ada kurban nanti, ada lebaran, ada Natal dan seterusnya. Nah, ternyata banyak yang harus kita siapin ya. Jadi wajar banget kalau sekarang itu ada rasa nyesel gitu ya. Dan teman-teman tolong rasa sesal ini jangan didinai. Karena justru itu satu langkah kita untuk maju ke financial mindfulness, ke langkah yang berikutnya. Jadi kita terima. Iya terima lah. Sekarang kita gini, aduh kita nyesel kenapa kok kita nggak nabung. Kita nyesel ya ampun. Boro-boro 12 bulan gitu ya. Iya boro-boro. Aku nyesel banget kemarin maksa suamiku tahun lalu traveling sampai 3 kali. 2 kali di dalam Indonesia, 1 kali ke Korea. Kenapa? Karena semua orang ke Korea, semua orang ke Jepang. Semua orang bulan Maret mau lihat bunga mekar gitu ya. Kita nggak bisa nahan untuk tidak pergi. Kita nyesel banget kenapa kok ngotot masukin sekolah anak ke sekolah yang sebetulnya
dari sisi keuangan kita belum nyampe situ, kemahalan. Tapi Udah masuk anaknya gitu kan, udah masuk gitu. Jadi saat ini itu merupakan saat yang tepat untuk melakukan introspeksi ya, refleksi. Iya, nge-review gitu ya. Kita jadi tahu bahwa yang tahun lalu itu kita bikin keputusan-keputusan membelanjakan uang didasarkan akan keyakinan dan optimisme, bukan realistis. Kita optimis tahun depan suami masih kerja, kita sama lah situasi ya, atau bahkan membaik. Iya, kita optimis tahun depan just tip-nya masih jalan ya Diandra ya misalnya, sehingga sampai 10 juta masih di tangan gitu. Bahkan bisa naik. Iya, bahkan bisa naik gitu. Walaupun sekarang sudah dapat penggantinya gitu. Itu adalah perilaku-perilaku kita yang kita lakukan atas dasar perhitungan dan optimisme. Nah, sekarang kayaknya harus kita rubah dikit. Harus kita rubah jadi realistik. Oke. Ya, jadi kita harus realistis dengan uang yang ada sekarang. Kenapa tadi aku bilang bersyukur? Oke, gajiku 10 juta, nggak dipotong ternyata, tapi THR nggak dapat. Syukuri itu. Being realistic adalah apa yang bisa kita capai dengan duit 10 juta itu. Kalau biasanya suami istri kerja bisa dapat 15 juta, yang 5 hilang. THR hilang. Kenapa kita harus bersyukur? Kita masih bisa bikin plan dengan yang 10 juta. Bayangin kalau nggak punya 10 juta. Ya, kalau nggak punya 10 juta, kita syukuri yang lain. Tabungan misalnya. Aduh, Mbak nggak punya tabungan gitu. Gengsinya ditaruh, ternyata masih bisa pinjem mamah misalnya. Nah, hal-hal kecil yang kayak gitu yang barangkali kalau pada masa normal nggak kita pikirin, sekarang kita harus mencoba mencari source-source baru. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami bahwa realistik sama optimistis itu ada bedanya gitu, maka kita akan bisa menilai sampai tingkat mana sih kesiapan kita. Udah bukan waktunya sekarang halu lagi, Bu Hani. Ya. Halu terus gitu. Kalau punya mobil ini gimana, kalau punya mobil itu gimana ya. Contohnya gini, beberapa teman saya nggak rela banget mesti ngelepasin mobil sekarang. Satu, karena harganya lebih murah. Tapi di sisi lain, dia utangnya banyak. Kemudian di PHK, ya Allah. Pengeluarannya gitu. juga banyak. Di PHK, kemudian pengeluarannya banyak gitu. Satu-satunya source yang bisa dia lakukan adalah menjual mobil yang tadinya 2 dijual 1. Nah sekarang udah nggak boleh halu, jual. Jual aset. Iya. Syukuri punya mobil 2. Masih punya mobil tinggal 1. Ya. Alhamdulillah masih ada mobil. Pokoknya harus terus dicari yang bisa disyukuri ya. Iya, kalau nggak ada mobil, tetap harus dicari yang bisa disyukuri. Masih punya kesehatan mungkin, masih bisa berpikir. Gitu. Jadi Mbak Neno mungkin sekarang orang lebih harus mikir bukan wants-nya ya, tapi needs. Jadi untuk harus coba hidup seminimalis mungkin, tidak tergoda dengan. Iya. Kamu reader ya, Diandra ya? Aku baru mau ngomong itu. Hebat Denny ya. Tapi emang benar kalau kita dari kemarin dengerin new normal gitu. Hidup minimalis itu adalah salah satu bentuk new normal. Iya. Hidup dengan apa yang kita punya. Kemudian bedain antara wants sama needs. Ya. Beli beras itu needs. Tapi beli tas baru walaupun sekarang diskonnya 50% itu wants gitu. Mana yang mau kita pilih sekarang? Wants-nya ntar aja deh belakangan gitu. Ya karena ada juga beberapa joyful parents yang ya ampun biasanya itu harganya 10 sekarang udah tinggal 3 karena yang jual badly need money gitu ya. Akhirnya dia beli juga. Investasi gitu, pikirin lagi deh investasinya kali, jangan. Jadi mesti dipikirin gitu. Mana yang nice to have, mana yang necessary. Betul. Ya. Jadi menurutku, coba pindah slide lagi deh, Mas Femma. Jawaban kita yang sekarang ini, kita mesti datang dengan mindset yang baru, yang nggak baru sebetulnya, kita udah sering kali ikut
seminar-seminar atau apapun yang tentang financial mindfulness gitu ya. Yang kemarin-kemarin kita, aduh ntar aja nerapinnya besok aja gitu. Now it's time, udah jangan mundur-mundur lagi gitu. Karena dengan financial mindfulness ini, diharapkan kita punya kesadaran tentang spending habit kita, kebiasaan membelanjakan. Sekarang adalah saatnya kita memandang sepatu-sepatu kita memandang tas-tas kita memandang, yang pakai hijab ada 200 kerudungnya dengan seluruh gradasi warna gitu. Akhirnya yang dipakai juga 2-3 aja kan setiap hari gitu. Artinya nilai barang itu udah berubah sekarang. Nilai emosional barang itu sekarang sudah berkurang. Ya, jadi kita harus menyadari emosi apa sih yang mendasari keputusan spending kita. Ya, kalau sekarang barangkali memberi sebuah barang karena kita perlu, karena kalau dulu beli sesuatu adalah karena gengsi kita, karena supaya kelihatan keren, karena supaya diterima, supaya diterima sama orang lain, supaya dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi kita sadari emosinya, emosi apa yang mendasari spending kita. Ya. Apakah spending habit kita berhubungan sama emosi itu? Kalau hubungannya kenceng banget, dempet banget, tinggalin sekarang. Gitu. Artinya kita lebih banyak berbelanja karena karena wants-nya tadi ya Diandra ya. Iya. Ya dua itu yang mesti kita sadari, baru kita bisa melangkah kita mau ngapain setelah itu. Tapi kalau saya boleh nyaranin sih nomor 1 ya yang wants itu sekarang jangan dulu. Semuanya harus berdasarkan needs, jangan tergoda. Kadang gini loh, dari IG, dari FB aja godaan kita luar biasa ya. Kita ngeklik sekali cara berkebun, besok-besoknya. Pengen semua bibitnya pengen diborong. Semua bibit pengen diborong dan di laman kita keluar semua iklan yang terkait dengan orang jualan hidroponik, microgreens lah, apa murah 100.000, 120, tapi kita belinya berkali-kali, gitu ya. Jadi itulah 3 langkah ya, menyadari emosi, kemudian emosi yang mendasari itu sama spending habitnya kita lihat hubungannya. Setelah itu baru kita melangkah. Nomor 1 yang wants coret dulu, gitu ya. Mas, terakhir Mas. Nah, ini yang kalau teman-teman baca sekarang kan banyak banget tulisan-tulisan, hasil riset, review gitu yang terkait dengan new normal. Aku mau membawa new normal ke level yang paling kecil yaitu keluarga kita gitu. Banyak banget perubahan yang kita lakukan. Nomor 1 adalah segala sesuatu yang rumahan sekarang menjadi mainstream. Ya. Budaya rumahan. Tadinya kue beli, sekarang kue bikin sendiri. Semua orang jadi baker sekarang. Semua orang jadi chef sekarang di rumah. Semua orang nampang masakannya di Instagram. Iya, nampang. Yang nggak bisa masak jago, udah jadi chef. Iya. Aku jualan ayam panggang, Bu Hani jualan cake. Apa ya? Kita saling dukung, kita saling bantu. Aja. Gitu kan. Lihat, aku beli cake-nya Bu Hani beli ayamku gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa salah satu kondisi normal ini adalah the rising of stay at home culture, itu benar banget. Benar banget gitu ya. Jadi kita menghabiskan waktu sebagian besar di rumah dengan orang-orang yang kita dalam tanda kutip harus cintai pada akhirnya. Emang enak di rumah sama orang yang kita sebelin terus gitu kan. Kita harus belajar mencintai gitu. Mencintai sepenuh hati, seikhlas mungkin. Kita bosan itu state of mind di kepala sini. Kita harus di limbik katanya, cuma ada di limbik adanya. Bosan. Kalau kita mau terus bosan bisa, tapi kalau kita mau ngerubah bosan itu menjadi sesuatu juga yang bisa. Harus yang kita adaptasi bisa juga. Jadi sekarang kita masak, kita bebenah, semua orang jadi Marie Kondo, semua orang nanam bayam sama kangkung di depan rumah. Atau yang terakhir ini yang menurutku positif banget sekarang saatnya untuk kita belajar new skills. Banyak yang murah-murah, banyak yang dibuka gratis. Ikut deh, apapun. Dari menyulam, melukis, memasak, nambahin ilmu yang kita dulu sekolah,
gitu. Aku aja sekarang masih ikut jadinya malam-malam ikut webinar dari mana-mana untuk catch up aja. Aku ikut apa? ini Maneno, free online courses Harvard. Iya, aku baru mau cerita, gratisnya banyak itu. Iya, luar biasa. And it's Harvard, kayak the lecturer is so good. Tuh, itu. Wow. Seru ya, di situasi seperti ini baru kepikiran. Kalau lagi situasi biasa, mungkin nggak mencari sampai ke begitunya ya. Oke gitu Bun, siapa tahu pada mau nanya nih. Oke. Tadi saya rangkum sedikit ya. Setidaknya kita memiliki kas 12 bulan ke depan. Kalau enggak, tetap harus kita syukuri yang lain ya. Itu kan yang ideal ya Mbak Neno ya. Iya. Benang merahnya sebenarnya financial mindfulness, yaitu kesadaran terhadap spending habitnya kita. Apa emosi yang mendasarinya, ya kan? Fakta atau persepsi? Emang perlu atau pengen diterima atau pengen punya identity yang halu gitu ya. Halu. Dan ternyata live with less itu nggak selalu identik dengan rasa kekurangan ya. Kita kan pengen lagi. Ternyata setelah kita berapa lama nih di staying at home, itu nggak apa-apa juga tuh, nggak ngupi-ngupi, ya, nggak pakai dress code, ya. Ternyata kok bisa-bisa aja ya. Makan yang kita ingin malah kita bikin, kopi yang kita inginkan kita bikin juga, gitu ya. Iya. Ternyata betul ya, live with less tidak selalu identik dengan rasa kekurangan. Nah, saya pernah baca salah satu artikel ya yang sempat ramai dari Diplomat ya akhir April lalu, yaitu bagaimana masyarakat sipil Indonesia sangat kompak bahu-membahu berinisiatif menjadi solusi bersama dalam menghadapi krisis. Tidak hanya pasif menunggu dari pemerintah. Jadi kira-kira mereka tuh bahagia untuk menolong pada saat dibutuhkan, dan memang jiwa menolongnya rakyat Indonesia karena ada budaya gotong royong itu memang kayak udah stem in our DNA ya, ya nggak Mbak Neno? Bener banget. Betul ya. Tapi kadang ada konflik batin juga. Di satu sisi kondisi keuangan kita nggak cukup sehat untuk berbagi dengan orang lain yang sama-sama membutuhkan. Nah, menurut Mbak Neno, gitu ya, dengan jiwa gotong royong kita ini kan sebenarnya juga bisa membangun kepercayaan diri kita ya untuk tetap punya harapan, berbahagia, bahkan bisa membantu. Tapi dengan kondisi hari ini, bagaimana mengatasi dilema itu? Ya, Bu Buhani, kayaknya kita harus mencari dan terus mencari mata uang baru yang bisa kita pertukarkan dengan sesama kita. Nggak hanya uang. Dalam mata uang baru ya? Jadi kita cari mata uang baru. Aku udah mencatat paling nggak ada 4 mata uang baru. Mas Fema bisa ada 4 mata uang baru. Ya. Yang mata uang kita bagi-bagi biasanya sekarang adalah uang dalam arti uang betul kan. Nyumbang kesana kemari sekian rupiah, menolong dan seterusnya. Itu akan tetap jadi mata uang yang laku di forever. Mata uang yang kedua cinta kalau menurutku. Ya. Berbagi cinta. Berbagi cinta, berbagi kasih. Benar. Sesimpel setiap kali ada driver ojol datang gitu, kita kasih tips misalnya atau kita kasih masker 1, itu kan bahasa cinta sebetulnya. Yeah. Gitu. Kita mulai hari ini aku akan berada di rumah, kemudian membelanjakan uangku untuk menunjukkan cintaku pada orang lain. Jadi nggak usah mikir yang jauh-jauh, tapi yang dekat-dekat dulu. Misalnya mbak kita, asisten rumah tangga kita tidak ada di rumah karena dia udah kita pulangkan, nggak mungkin lagi kerja di kita dan lain-lain. Kita cek aja dia dulu, dia masih bisa makan nggak besok. Gitu. Jadi dia punya masker nggak gitu ya? Punya masker nggak dia, gitu ya. Bahasa cinta itu juga memperbaiki silaturahim. Kalau biasanya kita town hall meeting di kantor gitu kan, gantilah town hall meetingnya sama keluarga. Town hall meetingnya sama teman-teman, lucu kali ya sama teman SMP dulu, lucu kali sama teman SMA ya.
Sekarang kan banyak tuh meeting-meeting di online begini lalu jadi status yang bagus gitu ya buat di sosial media. Yeah. Nah, yang kedua mata uangnya adalah status. Jadi menjadi gini loh, status ini maksudnya gini. Kita mempahlawankan orang-orang yang memang berada di garis depan, orang-orang yang misalnya dengan rutin menyapa. Aku kemarin di awal-awal COVID, aku masukin semua teman-temanku yang dokter dalam satu folder khusus gitu ya. Dan aku menyapa mereka setiap pagi. Gimana dok, sehat apa enggak gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi menyapa, memberi pesan semangat nggak selalu harus nasihat. Capek kalau orang nasihatin terus ya. Tapi sekarang gini, kata-kata sehat. Sehat bun? Sehat-sehat kan sekarang gitu. Itu jadi kata sapaan yang udah jadi mengglobal. Sehat jadi nomor 1 ketimbang doa-doa yang lain. Ya? Sehat dulu gitu. Mata uang yang berikutnya apa? Barang. Kita tahu tetangga kita tua, tinggal sendiri, butuh obat batuk, kita kirimin obat batuk, gitu misalnya ya. Kemudian menjual barang tadi sepatu daripada diliatin, coba dipilih 5 dijual. Siapa tahu laku, bisa jadi mata uang yang 01 tadi, yang uang bisa kita belikan buat yang ngasih orang lain gitu. Macam-macam lah itu caranya ya. Jadi ini dan informasi yang terakhir. Ya, informasi, banyak banget informasi yang bisa kita share. Informasi itu mata uang kekinian. Jangan nge-share hoax. Tapi share hal-hal yang kira-kira bermanfaat buat orang lain. Ini pasar ini, aku punya nomor teleponnya loh penjualnya, tukang daging, tukang sayur, tukang ini nih kalau kamu mau. Itu kan kita sharing informasi yang bermanfaat. Kira-kira gitu. Temukan mata uang baru untuk sharing. Oke, jadi currency ternyata untuk saat ini kita temukan bukan melulu uang ya. Tadi ada cinta, ada status, ada melihat barang-barang yang kita miliki yang barangkali yang dipakai hanya 10% mungkin ya. Iya. Yang 90% bisa dimanfaatkan, mau dijual, mau dibagikan, mau untuk ini ya, untuk situasi hari ini. Kemudian ada informasi juga ya. Kalau anak saya nambahin, hanya dengan jari kita bisa bantu orang. Sekarang hari ini. Apakah itu dengan tadi status ya, kita WhatsApp orang, kita say hi, kita dukung gerakan orang yang membantu orang lain, atau bahkan membantu donate ya, entah lewat transfer, entah lewat yang lainnya. Sekarang saya pengen tanya sama Nadia sama Diandra, gimana refleksi pribadi kamu berdua melihat diskusi hari ini sebelum kita masuk ke semua penanya nanti setelah ini? Gimana? Mulai dari Nadia. Oke, aku tadi senang banget Mbak Neno ngingetin kita harus punya spare financial mindfulness gitu ya, spare 12 bulan ke depan. Kadang, karena kadang emang nggak tahu ya. Oke, kita udah tahu nih dengerin seminar ini gitu ya, webinar ini kita udah tahu. Oke, kita harus lebih hidup dengan minimalis. Tapi kadang gitu ya, emosi suka nggak tertahankan ya, Mbak Neno ya. Kita kayak, iya gue butuh banget, aku butuh banget ini ternyata. Tapi again, kalau misalnya udah disadari, itu emotional barrier. Again, disadarin ternyata enggak. Dan itu tadi yang masalah untuk currencies, ya mungkin kita bisa jadi kayak Marie Kondo sekarang mungkin ya, benar. Bersih ya, itu tadi yang dilihat sepatu itu benar-benar aku tertohok karena memang suamiku juga suka udah bilang, Bun, sepatunya tuh kayaknya butuh diberesin, ada yang memang dipakainya cuma 2 itu aja tapi yang lain nggak disentuh kayak gitu-gitu. Itu memang buat aku lagi terima kasih diingetin, karena kalau enggak kita suka lupa, benar-benar oke, kita udah tahu, kayaknya yang Mbak Neno barusan bilang, iya aku juga udah tahu gitu ya, tapi kalau nggak diingetin kita suka lupa beneran. It really works kalau misalnya kita saling ingetin, yaitu tadi informasi ya Mbak Neno ya, kita bisa share informasi ya. Dan yang aku senang, aku karena mungkin
aku juga ngajar, aku bisa share apa yang aku punya gitu untuk murid-muridku, karena aku juga punya kelas yang tidak berbayar. Jadi itu sih yang aku rasain banget. Karena energinya mereka, aku nggak tahu, aku tipe orang yang mungkin ekstrovert, jadi menurutku human interaction itu penting banget gitu loh. Aku kayak kemarin sempet nangis, aku kayak ngajar di Instagram gitu, dengerin lagunya Ran yang Dekat di Hati, aku nangis. Tapi ya udah gitu ya, dengan adanya kayak gini, sekarang aku bisa ngelihat siapapun yang ikutan di Joy Parenting, ataupun siapapun yang ikut kelasku, itu kayak give me positive energy, yang kayak ngasih aku semangat juga, gitu. Itu sih. Oke, luar biasa. Diandra gimana, Diandra? Kelihatannya udah mau nangis juga. Enggak. Nggak apa-apa nangis. Nggak apa-apa. Kan boleh ya, Mbak Neno ya? Boleh Nangis. banget. Boleh Enggak banget. lah, masa mau meltdown di sini? Jangan dong. Jangan dong. Oke, gimana? Ya, sangat membantu ya. Makasih Mbak Neno membuka mata untuk ya itu lagi financial mindfulness. Tapi memang udah mulai diterapin sih dari pandemi ini. Kalau kita sadar, ya itulah kayak contoh sepatu deh. Saya sama suami memang gila sepatu Keds. Ini udah 3 bulan nggak dipakai kan agak sakit hati kan dilihat gitu aja di situ gitu kan. Ya udahlah gitu, mungkin dijual aja, mau dipakai kemana juga gitu kan. Ya sekarang semua jadi serba ketidakpastian aja sih, karena saya sama suami kebiasaan anything tuh by plan. Udah plan gitu, plan mau pulang, mau liburan, plan pulang ke Jakarta kapan, ketemu orang tua, mau plan lagi punya baby tahun ini, tapi sepertinya not the smartest idea untuk punya baby di saat seperti ini, nggak tahu, makanya itu lagi dilema juga, takut juga gitu, gara-gara itu. Cuman, ya itu sih menurut aku harus tetap kreatif, kayak Mbak Neno bilang, dan Mbak Nadia juga bilang, jangan mengandalkan satu usaha aja, coba cari kayak, aku juga berawal dari Just Tip itu karena ketemu sama teman lama, yang udah lama banget nggak ketemu, dia main ke KL, terus gitu, yuk Just Tipan, dan ya alhamdulillah ternyata jalan gitu. Jadi kalau ada dicari pasti mungkin ada jalannya. So kemarin juga weekend, jadi aku tinggal di kondo, tetanggaku ini banyak orang lansia, lanjut usia yang tinggal sendiri. Jadi kemarin kita nawarin lah, Anti mau dibeliin apa, obat, Anti butuh apa, obat segala macam, karena kita mau grocery shopping, gitu. Ya udah, akhirnya kita bantuin dia, terus dia malah ngasih ekstra gitu, kayak nggak apa-apa, udah dibantuin, makasih ya. Terus dia mikir kan, ya udah ya apa gue Just-Tipan belanjaan orang-orang di kondo aja juga ya, membantu mereka. Dari membantu. Kenapa enggak? Iya, betul, luar biasa. Gitu. Ya. Itu Ya, gitu. Jadi dari mulai pakai currency cinta, siapa tahu nanti currency-nya ke uang lagi. Iya, betul. Oke. Thank you ya Nadia sama Diandra. Sekarang waktunya untuk bertanya untuk semua peserta yang ingin bertanya, chat aja langsung, nanti akan kita panggil di sini ya. Kita akan batasi 6 pertanyaan dulu, nanti yang nggak terjawab pasti dijawab baik pribadi atau melalui podcastnya Joy Parenting atau podcastnya Female ya. Kita yang forum pertama juga kita semua kita jawabin, semua terjawab ya, ada yang dijawab pribadi juga. Oke, sekarang yang masih mau tanya silahkan langsung aja tulis di chat, nanti kita akan panggil karena sudah masuk 2 pertanyaan. Yang pertama adalah dari Atina Soraya. Mana Atina Soraya? Boleh saya lihat mukanya aja Mbak Mana? Hai Atina, saya belum kelihatan di sini. Atina Soraya. Hai Mbak. Hai. Karena lagi nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya. Di sini kalau nggak salah Atina bilang suaminya baru aja kehilangan pekerjaan ya. Betul. Oke. Atina boleh tanya langsung? Jadi minggu lalu aku sama suami dapat kabar yang kurang enak, kabar buruk. Suami terpaksa harus kehilangan kerjaannya, ditambah kondisinya kita juga baru
pindah ke rumah yang membutuhkan biaya lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Karena pas pindah sebetulnya memang nggak kebayang akan ada pandemi dan efeknya sebesar ini ya ke keluarga kita gitu. Terus kita udah mikirin sih, kita harus cari jalan keluar, apakah kita harus jualan ini itu, bisnis ini itu, atau lainnya. Tapi belum ketemu, jujur belum ketemu kita spesifiknya harus ngapain sih nih gitu. Nah mungkin karena kondisi yang kayak gini, akunya juga stres, suaminya juga stres, kebawa emosional masing-masing. Jadi kadang-kadang bikin kita jadi berantem-berantem, biarpun ya tetap saling ngedukung satu sama lain, tapi jadi ada berantem-berantemnya gitu. Mungkin aku mau masukkan aja sih dari Mbak Neno, kira-kira apa yang bisa aku lakuin sebagai istri buat diriku sendiri, terus juga buat suamiku atau ngedukung keluargaku supaya buat bisa mendukung baik keuangan keluarga ya, juga mendukung rumah tangga ya. Betul. Silakan Mbak Neno, mau langsung dijawab atau Kayaknya langsung dijawab aja ya? Aku baca yang kedua juga kurang lebih sama. Oh, yang kedua dari Gary ya. Yang kedua, Mbak jadi Neno, boleh saya sekalian seorang nggak? kepala. Saya bacain ya. Gary Bacain ada di aja sini. boleh. Ada tuh di kanan. Nggak ada kelihatannya. Kanan saya. Belum kelihatan, Gary. Oke, Gary. Mbak Neno, saya seorang kepala rumah tangga. Kondisi saya saat ini kena PHK. Kekhawatiran saya sangat berlebih. Tips-tips apa yang membuat saya untuk tetap waras? Untuk mengendalikan kekhawatiran saya. Saya sangat mengetahui bahwa pada dasarnya peluang masih sangat besar. Kalau kata orang, bumi itu kan luas. Namun saya sangat menyadari bahwa mental lebih dahulu harus dikuatkan, baru ide-ide kreatif bisa muncul. Mohon infonya, Mbak. I feel you, Atina, Gary. Peluk dari jauh ya. Peluk-peluk deh, aduh. Pelukan dulu. Pelukan dulu, iya. Aku tuh udah nyiapin beberapa PPT untuk ini ya, karena aku pikir aku sudah menduga bahwa pertanyaan-pertanyaan macam jenis ini pasti akan keluar gitu ya. Boleh nggak Mas Rema untuk dikeluarin supaya kita fokus jawabnya ya. Oke. Sebelum aku menjawab harus apa gitu ya, harus ngapain sih gitu. Betul tuh katanya Lutfi, badai pasti berlalu, yakin aku juga pasti berlalu. Yakin. Yakin. Cuman badai juga punya caranya sendiri untuk berlalunya lewat mana dan kapan gitu ya. Dari Tita juga ikut sabar ya, betul. Mas Gary, Mbak Kita Tina juga dari sini. Sekarang mesti lihat dulu, kalau orang kehilangan pekerjaan, itu dampak psikologis apa sih yang dia alami gitu. Kenapa kita harus mengetahui ini dulu, supaya kalau nanti kita akan mensupport mereka atau menyarankan sesuatu kepada mereka, nggak basi nyaraninnya, nggak halu nyaraninnya, tapi menyarankan sesuatu yang memang betul-betul dia butuhkan. Kira-kira ya. Nah, selain tentunya berdampak pada kondisi finansial, kehilangan kerjaan itu juga memiliki dampak yang berat terhadap kesehatan mental seseorang. Nomor satu, kalau di gambar yang sebelah yang di hadapan teman-teman, soal keberfungsian diri yang terganggu. Aku ambil kasusnya Gary. Ya. Semua kita itu diukur kesehatan mentalnya, antara lain dengan melihat seberapa jauh kita bisa berfungsi secara sosial. Ya, berfungsi secara sosial. Jadi keberfungsian sosial kita terganggu. Bagi banyak individu, karir, pekerjaan, itu kan merupakan media aktualisasi diri yang bisa memberikan kita arti dan tujuan hidup. Begitu itu dicabut, lalu aku apa? Lalu aku bisa berfungsi bagaimana di rumahku? Lalu aku bisa berfungsi bagaimana di lingkungan sosialku? Pasti akan mengalami masa ini, masa di mana keberfungsian kita terganggu. Sementara identitas kita kan sebetulnya macam-macam. Kita orang tua, kita bapak, kita ibu. Kita anak dari orang tua kita sepupunya siapa, kita kakaknya siapa, kita adiknya siapa, kita menantunya siapa. Ya. Jadi
persoalan identitas dan self-esteem dan harga diri itu juga terganggu. Dari banyak studi yang saya baca hasil surveinya, konon ketika seorang bapak kehilangan pekerjaan, itu dampak psikologisnya lebih dahsyat daripada kalau yang kehilangan pekerjaan adalah perempuan. Barangkali contoh udah ada 2 nih di depan kita, ada Nadia, ada Diandra gitu ya, resourceful banget, mau melakukan ini. Perempuan lebih tidak malu. Gengsinya kemana, Nat? Ditaruh di dapur ya, Nat ya? Pokoknya di dalam masker. Ngumpetin aja dia mah nggak bisa. Ditutupin ya. Ditutupin. Diandra juga tadi, iya jangan-jangan gue bisa ya. Jadi just tip obat sama groceries dari tetangga-tetangga yang udah tua. Gitu. Bukan tidak membandingkan bapak sama ibu, laki-laki sama perempuan, tapi biasanya kalau laki-laki akan berpikir berkali-kali untuk melakukan hal-hal yang lebih ringan dilakukan oleh perempuan gitu. Nah, jadi tadi keberfungsian diri itu merupakan komponen utama pembentuk identitas diri kita. Kalau dia terganggu, maka dengan sendirinya pasti identitas kita akan terganggu. Sehingga saat mendadak terjadi pemutus hubungan kerja, identitas itu dicabut secara paksa dan benar tadi kata-katanya kan gitu tadi baik siapa tadi yang nanya Nat? 2 orang penanya, Gary sama Atina Soraya. Atina. Dunia ini runtuh. Yang runtuh itu sebelum dunianya runtuh, dianya duluan runtuh. Identitas dirinya, harga dirinya runtuh. Walaupun, nah ini dia, orang Indonesia. Beda loh, dipecat sekarang, barangkali dalam self-esteem sama dipecat dalam kondisi normal. Kan dampaknya pasti beda. Gitu. Nah, di antara perasaan yang banyak muncul, depresi, putus asa, ragu sama diri sendiri, kok kenapa gue yang di PHK, kenapa nggak temen gue yang satunya lagi yang di PHK? Gitu. Jadi kita merasa nggak berharga, low self-esteem. Gitu. Kita jadi bertanya-tanya, kayaknya kemarin aku nggak kerja dengan baik ya, aku jadi sekarang bisa lagi nggak aku jadi kepala keluarga yang baik? Gitu. Dan muncul lagi, kehilangan rasa aman. Tadi livelihood, kita nggak tahu hidupnya sampai berapa bulan lagi ke depan. Bukan hidup nyawa ya, tapi semua yang ada di rumah, tabungan, segala macam uang yang kita pegang sekarang, bisa untuk 12 bulan nggak? Jangan-jangan cuma 3 bulan. Jangan-jangan cuma sebulan ke depan. Rasa aman kita tercabut. Ya. Dan kehilangan koneksi sosial. Dengan kita bekerja, teman-teman ini perlu banget bersyukur buat teman-teman yang bekerja walaupun WFH. Ya. Banyak yang udah ngeluh, ya Allah rasanya meeting itu ternyata enak banget ya, otaknya nih kepake gitu. Setelah sebulan nggak ada yang undang meeting. Itu koneksi sosial di lingkup pekerjaan. Gitu. Ternyata ke klien walaupun kita presentasi abis itu diomel-omelin abis, tapi itu berharga. Itu juga salah satu tiang yang membentuk identitas dan self-esteemku. Nggak apa-apa deh, mendingan presentasi diomelin daripada sekarang nggak bisa presentasi sama sekali. Makan siang juga menjadi koneksi sosial yang kita punya kan. Ya sekarang ngopi deh gitu. Kita Bubu ngopi di rumah, Diandra ngopi di rumah, kita ngaduk bareng-bareng, minum bareng-bareng gitu ya. Koneksi-koneksi itu hilang. Kebayang nggak orang yang kehilangan 4 hal sekaligus, terus kita kasih nasihat? Sabar. Hah? Sabar. Pengen nyambit yang dinasehatin katanya. Aduh, gitu kan. Kok begitu sih, aku lagi nggak pengen. Nggak cocok ya? Iya. Jadi kalau dari sisi psikologi, sebetulnya nomor 1 itu adalah ngajak siapapun, ngajak yang sedang kehilangan keempat hal ini untuk grounding. Grounding sama mindful itu tadi kurang lebih sama. Be at the moment. Nggak usah lihat ke belakang dulu gitu ya. Sekarang apa nih yang kita hadapin? Ada deh Mas Fema, coba di slide berikutnya deh Mas Fema. Ya.
Iya, ini ya. Membantu mereka untuk berdamai dengan keadaan. Ger, Ananta, pada akhirnya yang harus kita capai dalam beberapa waktu ke depan adalah acceptance. Menerima keadaan. Nggak gampang Mbak Neno, sangat nggak gampang, aku setuju banget. Tapi tetap harus diterima. Karena apa? Kita nggak bisa lari ke belakang lagi untuk nge-grab pekerjaan itu dalam tempo yang cepat. Ya, sekarang realistisnya adalah saya sudah nggak bekerja, paling nggak sampai sebulan, 2 bulan ke depan saya tidak ada pekerjaan tetap yang tadinya mendatangkan uang tetap buat rumah. Membantu mereka, membantu kalian berdua untuk berdamai dengan keadaan. Oke, sekarang suamiku udah nggak kerja. Oke, sekarang aku sudah nggak kerja. Gitu. Nah, setelah itu apa sih yang harus dilakukan? Kita harus cari yang namanya coping strategy. Strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Coping itu juga ada 2, ada yang pakai strategi lari kan bisa kan? Denial terus, lari dari masalah. Kabur ya, kabur. Diandra dan Nadia tadi tidak menggunakan yang itu, tapi justru sini sih gue hadepin, gitu nggak? Kayak apa sih gitu? Lorong gelap ya udah gue jalanin, ya. Karena tinggal di negeri seberang, tiba-tiba 7 sampai 10 juta nggak didapetin lagi ya Diandra ya, kan tetap aja harus berhitung. Dan satu lagi yang aku pengen banget ngomong, jangan kita berpikir bahwa orang-orang seperti kita yang ada di forum ini, teman-teman kita yang seperti yang ada di forum ini, nggak butuh sembako. Ya, karena kemarin salah satu temanku, dia punya 20 paket sembako, kemudian dia tulis di status teleponnya, teman-teman yang butuh sembako tolong hubungi aku. Tahu nggak yang hubungin? Orang-orang yang tidak kita sangka akan menghubungi kita. Bukan tukang sampah di depan yang menghubungi, ibu saya minta sembako, enggak. Tapi kita, teman-teman yang kita ini, salah satu dari kita juga ikut. Saudara terdekat. Saudara terdekat yang sebenarnya mereka masih punya rumah, mereka masih punya mobil. Tapi beras buat seminggu ke depan udah nggak punya. Gitu. Ya. Jadi itu tadi, ini mata uang baru lagi kan. Makanya kita mesti membantu teman-teman yang kehilangan pekerjaan untuk coping strategi. Ananta, coba tolong bantu untuk membuat rutinitas harian baru. Karena selain pekerjaan, yang tercabut dari suamimu adalah rutinitas. Ketika dia di PHK udah nggak ada meeting, udah nggak ada suruhan dari bos, udah nggak ada marah. Nah itu harus tergantikan. Waktu yang biasanya dia pakai untuk itu harus tergantikan. Caranya pakai apa? Macam-macam. Kita sebagai temannya kalau mau bantu juga bisa. Daripada ngasih nasihat, sabar, ikhlas, lalalala terus gitu ya. Itu pasti udah banyak yang ngasih itu. Tapi kirim misalnya, oh dia suka misalnya ya, dia suka ngelukis. Kita masih punya kelebihan duit, beli di Tokped, alamat kirimnya kasih ke dia 1 set perlengkapan untuk melukis misalnya. Atau tadi itu microgreen, beliin peralatan microgreen yang kenapa? Enggak, aku lagi kepikiran microgreen. Itu kan 4 hari udah bisa panen, 4 hari udah bisa panen. Itu memberikan sense of apa? Berhasil, seneng, gitu, ya. Kemudian menghindari lingkar pergaulan yang kira-kira membawa dampak negatif. Jadi kalau Gary atau suaminya Ananta mau off dulu dari grup-grup, ya di silent for a year misalnya, tulis supaya dia nggak ganggu suaranya ya, itu bagus banget. Karena kalau baca bisa jadi tambah stres. Belum lagi, kan sebenarnya yang bikin hati nggak enak itu deg-degan kalau ditanyain, lu gimana kerjaan lu sekarang? Padahal pada saat yang sama saya belum berani bilang untuk gue kena PHK bro. Gitu. Belum berani untuk bilang itu. Gitu. Jadi kasih waktu. Memberikan dukungan emosional dan sosial penting. Yang jelas kalau istri suaminya PHK atau suami kalau istrinya PHK, bahasa-bahasa yang menekan, menyalahkan, yang negatif-negatif gitu nanti dulu deh, lagi nggak diperluin yang kayak gitu.
lagi diperluin adalah bahasa-bahasa yang support. Positif ya. Tapi, ya, yang positif. Tapi juga jangan over positif. Orang kesel juga kalau over positif. Gitu. Positif juga ada takarannya. Jadi pakai takaran yang pas. Membantu memberikan evaluasi dan penyesuaian ulang terhadap berbagai aspek kehidupan. Yuk Pak, kita duduk deh Pak sekarang. Aku yakin bisa kok. Ya, kalau kita sekarang misalnya biasanya seminggu sekali belanja mingguan di supermarket, kita tukar jadi ke pasar Pak. Atau ini kita online, kalau biasanya saya belinya sekian banyak. Jadi istri datang dengan solusi. Solusinya yang ringan-ringan, yang menenteramkan. Bahwa aku bisa diajak prihatin, kan gitu. Mudah-mudahan istrinya Gary ikutan ya, jadi bisa ikut dengar. Ya Ger. Ya, kemudian membantu melakukan evaluasi sudah tadi, membantu membuat perencanaan ke depan. Pokoknya tahun depan kita nggak traveling, tahun depan nggak ada ini. Kita hanya fokus ya Pak buat sekolah anak, sama buat aku akan bantuin apa, jual online kayak apa yang aku bisa, apa cari kerjaan lagi. Gitu. Kalau dalam kondisi begini, kondisi yang dihadapi oleh Gary, seringkali bukan duitnya yang jadi, iya duit iya gitu ya, tapi kebekerjaan itu adalah separuh dari rutinitas kehidupan kita kan, rutinitas kehidupan orang-orang yang bekerja, rutinitas kehidupan bapak rumah tangga, bapak gitu. Diambil berarti setengah waktu kosong. Lalu yang terakhir memberikan jadi self distraction ini penting. Jangan begitu ketemu yang diajak ngomong itu lagi temanya. Aduh Pak, aku sedih loh, memang aku prihatin. I feel you Pak. Tapi sehari ngomonginnya 100 kali I feel you gitu kan. Pengen kesel gitu ya. Udah cukup sekali 2 kali aja bahwa hatiku padamu gitu ya dalam masa ini. Tapi setelah itu kasih self distraction. Ada film yang ditonton barengan, ada tausiah yuk kita nonton kali, itu bisa menenangkan kita misalnya. Atau yang tadi berkebunkah, bersihin satu ruangan demi ruangan dari hari ke hari kah, yang kayak gitu. Ada distraction akan sangat bermanfaat. Kalau dia sudah tenang dengan distraksi, oh microgreennya tumbuh, hidroponiknya tumbuh, nanam cabai, udah mulai perasaan tenang, baru kita ngomong yuk rencana kita apa. Gitu. Ger, usahakan untuk acceptance, kemudian cari coping strateginya. Ya, dihitung Ger, berapa bulan kita bisa hidup ke depan. Kalau umpamanya udah benar-benar nggak bisa, cari cara lain. Apa yang bisa dijual misalnya, dan seterusnya. Pasti financial planner akan lebih jago dari aku ya. Tapi pada intinya adalah kalau udah ada lubang-lubang yang bisa kita masuki untuk mencari jalan keluar, jangan gengsi. Itu kira-kira. Jadi peran pendamping juga ini ya, sangat besar ya. Sangat. Untuk mendampingi, untuk memahami, ya, untuk mendukung. Jadi jangan gini loh Bu, hari ini di PHK, hari ini juga seluruh keluarga udah tahu gitu. Kita tanya dulu sama suami, boleh nggak sih kita ngasih tahu saudara-saudara bahwa kamu di PHK? Jangan dulu deh, nanti gini. Dihargai kompromi juga. Ya, dia ingin diperlakukan seperti apa dan berita buruk ini akan disampaikan dengan cara yang bagaimana. Iya. Jadi kasih space juga ya untuk dan anak-anak harus dimasukkan dalam perencanaan. Untuk anak-anak yang udah agak lebih besar, Papa sekarang nggak kerja sehingga harus begini, kita akan mengadakan penghematan. Kalau dari kamu penghematannya apa? Dari Mama apa gitu. Jadi nggak satu arah aja. Iya. Ya. Ini sebenarnya juga kalau di situasi yang normal kayak Bapak pensiun gitu ya, padahal anak-anak misalnya masih sekolah, kemudian harus berpikir ulang gitu kan, kehidupan ke depannya jadi bagaimana nih dengan Bapak pensiun gitu kan. Misalnya anak bekerja atau istri jadi punya usaha gitu ya. Jadi memang harus adaptasi dengan hal baru. Ada pertanyaan lagi 2 nih, boleh disusulkan ya, dari Tita. Halo Tita, mana Titanya, kelihatan nggak? Pertanyaannya adalah, bagaimana meyakinkan anak saya yang penghasilannya tidak berkurang, alhamdulillah ya, dan menurut saya sense of crisis-nya sangat kurang. Gimana Tak? Coba bisa disampaikan? Gimana Mbak Tita? Ya, menurut saya
sekarang ini adalah karena yang bekerja juga nggak bisa tenang. Saya termasuk yang masih bekerja, walaupun sudah usia pensiun, alhamdulillah masih terima gaji, masih terima THR. Tapi buat saya langsung banting setir gitu loh. Ini keadaan kayak gini sampai kapan? Begitu kita tahu bahwa kita sekarang ini dalam kondisi seperti ini kondisi yang tidak sehat. Jadi langsung saya banting setir semua mulai ini. Tapi mulai pengetatan pengeluaran ya alhamdulillah juga dengan adanya nggak pernah keluar, saya nggak jarang ngopi, jarang makan siang sama temen. Tapi saya lihat ini anak-anak enggak gitu loh, order ini termasuk baju karena ya dia enjoying yang kayak diskon loh, mah 70% nih Mango nih sekarang gitu-gitu. Saya bilang emang mau dipakai kemana gitu loh. Kita belum tahu kapan mulai ngantor. Saya tadi pagi tanya bos saya kapan, belum tahu. Karena saya bilang pegawai negeri sudah mulai masuk, BUMN katanya habis Lebaran udah mulai masuk. Kita kapan? Kita masih belum tahu. Banyak kantor yang masih belum tahu kapan mulai dibuka. Begitu. Jadi maksudnya Mbak Neno kalau boleh tahu gimana ya supaya meyakinkan mereka, ingat loh, ini keadaan ini juga kita bisa senang nih sekarang masih terima gaji, tapi nggak tahu 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, karena terus terang kan tidak produktif juga gitu loh, tidak sehat juga buat perusahaan-perusahaan yang lain. Iya, betul. Usia dewasa muda ya, Mbak Tita ya, putra-putrinya ya. Mereka sudah menikah, sudah 30-an gitu. Kebetulan yang satu ini sekarang tinggal sama saya, jadi saya bisa observe dari dekat gitu. Jadi loh, ini kok shopping terus gitu. Ini kesempatan loh. Enggak, kalau aku sih lihat sekarang aku ganti posisi ya. Aku posisinya Mbak Tita nih, orang tua nih gitu ya. Orang tua yang kebetulan psikolog. Nah, ini kan soal priority gitu ya, soal priority bahwa ketika kita mengalami perubahan, setiap orang merespon perubahannya beda-beda, gitu ya. Yang tadi ini ceritanya di depan, optimisnya masih ada nih anak-anak ini, si keluarga-keluarga muda ini, joyful parents ini. Jadi optimis nggak apa-apa ya kan masih gajian, masih bisa beli. Jadi spending yang mereka lakukan sekarang didasarkan pada optimisme dan ngelihat ke depannya masih tetap sama, gitu. New normal barangkali baru merupakan jargon karena juga belum kelihatan dengan jelas bentuknya seperti apa gitu. Mbak, aku mendukung Mbak Tita untuk ngomong secara serius dengan anak-anak. Jadi bukan bicara yang selewatan sambil ngasih nasihat, bikin forum di rumah untuk bicara tentang itu. Barangkali berangkatnya mulai dari gimana Mbak Tita, ini mama masih kerja, mama masih punya uang, tapi mama mau bikin perencanaan ini bagaimana menurutmu? Gitu. Mama akan begini, begini, begini. Habis itu baru kita belok dikit masuk ke pokok persoalannya. Kalau kalian gimana rencananya? Gitu. Jadi aku bukannya anti nasihat, nasihat dibutuhkan pada saat yang tepat gitu ya. Tapi pada saat ini yang dibutuhkan adalah diskusi. Jadi kita challenge sininya dia, gitu ya. Sambil juga men-challenge sininya. Anak-anak keluarga-keluarga muda akan sangat senang kalau kita bicara pakai data gitu ya, nggak hanya bunyinya you have to do this, jangan melakukan itu, sebaiknya begini, nggak gitu. Tapi tanyain rencananya. Kenapa? Karena mama pengen tahu banget rencana kamu, kita inline apa enggak ini. Kalau nggak inline kan kita juga mesti bikin plan ini, plan itu, plan itu. Gitu mah. Bikin forum, meeting di rumah, diskusi, duduk bareng gitu pada situasi yang nyaman. Nah, jadi dengan kita mengemukakan dulu perencanaan kita, apa yang akan kita lakukan, kemudian kita bertanya apa rencana mereka. Gitu. Ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan bisa ya. Thank you. Oke, ini ada dari Seira Maulidina. Buat yang lain kalau mau bertanya silahkan chat ya. Kalau nggak bisa dijawab hari ini pasti akan dijawab langsung nanti. Ini nggak terkait dengan keuangan, tapi kira-kira salah nggak ya cara saya mensupport teman atau lingkungan sekitar yang auranya negatif sekali menghadapi pandemi ini? Saya selalu menasehati untuk selalu melihat ke bawah, bersyukur, atau juga ya bersyukur. Karena auranya negatif itu bukan karena kesulitan ekonomi, tapi mereka itu bosen atau lelah di rumah. Iya. Gimana Mau tuh? nanya sendiri nggak, Sera? Sera mana?
Syera. Syera. Kak Mau Muni. Lidi. Ya, gimana Syera? Tunggu tuh. Ya. Jadi kan saya kebetulan adalah tipe orang yang kalau dibilang sama suami atau sama anak-anak juga orang yang over grateful gitu, karena saya adalah tipe orang yang takut kalau ngeluh itu ntar dicabut sama Tuhan nikmatnya gitu, prinsip saya. Karena udah pernah ngelihat ayah saya jatuh dari orang yang punya gaji more than 100 billion, tiba-tiba gajinya sekarang hanya 5 juta. Terus pernah lihat ayah saya juga menghadapi suatu kasus, terus dia harus menginap di Prodeo. Terus saya pernah juga menghadapi kasus ditinggal ibu, maksudnya meninggal nggak pakai kode gitu-gitu. Jadi udah beberapa kejadian yang membuat saya nggak boleh gini, boleh mengeluh tapi ada tempatnya gitu, sesuai kadarnya gitu, karena takut banget nanti dicabut nikmatnya sama Tuhan gitu, karena semudah itu kan kalau Tuhan berkehendak berfayakun. Nah, jadi sekarang kebetulan saya posisinya adalah ketua POMG, Bu. Jadi maksudnya saya kan membawahi satu unit sekolah. Orang tua tuh terus aja, mulai dari sekolah online, ngeluh. Mulai dari capek, anaknya nggak nurut, ngeluh. Nah, maksud saya, karena saya kebetulan adalah tipe orang yang seperti itu, jadi saya selalu ngasihnya itu data. Nih, data dari sekolah lain, mereka ternyata sekolah online-nya jauh lebih sulit. Mereka lebih menderita lagi anak-anaknya. Tidak seenak sekolah kita gitu. Ada, udah itu tentang sekolah online, oke nurut. Terus kemudian ada lagi keluhan yang lain, yang gurunya beginilah, atau di rumah bosan lah ini. Saya selalu nasihatinnya, kita lihatnya ke bawah, orang yang lebih susah, orang yang sudah tidak punya pekerjaan, seperti itu. Tapi kemarin ada yang sempat tercetus, Bu Ketua mah ngomong aja katanya. Maksudnya terlalu mudah, Bu Ketua tuh terlalu mudah bersyukur, akhirnya ya pasti begitu pendapatnya, katanya begitu. Nah jadi maksud saya kan, saya ingin nanya nih kalau dari sisi psikologi ya Bu ya, maksudnya karena saya nggak tahu lagi harus menasihatinya seperti apa. Kalau kalau nggak seperti itu menurut saya pribadi tuh aneh. Kalau bukan lagi tentang kita harus bersyukur, terus apalagi yang mau kita kita pakai caranya untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Jadi kan kalau saya tuh bilangnya harus menggali terus. Kita hari ini nggak bisa makan steak, kita lihat lagi berita, astagfirullahaladzim, ada orang yang belum makan sama sekali dalam waktu 1 minggu ini. Jadi hilang, mau makan steaknya nggak jadi dong Bu, adanya daging semur aja ya alhamdulillah. Gitu kalau saya tuh prinsipnya gitu. Tapi ternyata nggak selalu ampuh gitu. Jadi pengen nanya, gimana ya Mbak Neno gitu, yang maksudnya, karena posisi saya sebagai ketua POMG ya, maksudnya banyak orang tua yang ngejapri saya. Terima kasih. Iya, saya jawabnya dari 2 sisi ya. Satu, ini kan sebetulnya soal coping strategy, ya, bahwa bersyukur tadi udah kita bahas di depan ya. Ketika kita pengen steak, kemudian kita nggak ada steak di rumah, gitu kan, kan pilihannya bercabang 2, kesel karena nggak jadi makan steak gitu ya, atau ngorek-ngorek ternyata masih ada tempe dioseng-oseng, kemudian kita bersyukur tempe serasa steak gitu. Betul. Nah, masalahnya orang itu punya pilihan terhadap coping strategi itu beda-beda. Itu satu, ya. Yang kedua, saya mau melihat dari apapun yang ingin kita sampaikan ke orang, itu kan sebenarnya kalau kita pakai satu istilah, kita melakukan intervensi. Intervensinya untuk apa? Intervensinya untuk mengubah. Apa yang diubah? Syera tadi bilang yang diubah bisa juga mindset, yang diubah bisa juga perasaan, yang diubah bisa juga cara pikir. Gitu. Supaya orang-orang itu tahu bersyukur. Artinya yang ingin diubah adalah dari tidak tahu cara bersyukur ke tahu cara bersyukur. Nah, intervensi ini caranya macam-macam. Syera tadi menggunakan nasihat. Kalau nasihat, biasanya orang yang memberikan nasihat itu posisinya di atas orang yang diberikan nasihat. Di atas ini bukan berarti lebih powerful, lebih apa, tapi paling tidak dalam isu yang mau dia bahas, kita lebih tahu gitu ya, kita lebih memiliki pengetahuan. Nah, ketika kita mencobakan satu cara intervensi nggak cocok, kita harus pakai cara-cara lain. Makanya aku nggak setuju kalau pakainya caranya salah atau benar. Intervensi bukan soal salah apa benar,
Tapi apakah berarti yang diintervensi ibu-ibu kan ya? Iya. Ibu-ibu orang tua murid gitu, ibu-ibu orang tua murid. Ibu-ibu orang tua murid melihat Mbak Syera, wah ya seumur, kita setara gitu. Barangkali nasihat nggak kepake. Komennya jadi kayak tadi. Iya Mbak Syera sih udah begini gini, makanya begitu gitu. Aku setuju pakai data. Yang kedua, setuju juga pakai cara tidak harus kita yang mengatakan. Kalau ada orang ngeluh gini, kita bisa melempar pertanyaan. Ibu-ibu ada pendapat nggak kira-kira nih kalau kayak Bu Nina nih kok kayaknya berat banget nih anaknya, ada nggak tips yang dibagi? Pakai orang lain. Ketika orang lain udah masuk, kita merangkum. Oh, jadi caranya gini. Karena yang harus kita yakini adalah tidak ada satu cara yang bisa dipakai oleh semua orang. Tidak ada satu intervensi yang bisa efektif untuk semua orang. Gitu. Jadi coba berbagai macam cara. Dan ketiga, yang terakhir adalah tidak selamanya kita bisa mengontrol orang lain melakukan atau menerima apa yang kita sampaikan ke dia. Ketika sudah sampai titik itu, tinggalin. Udah bukan tugas kita lagi. Gitu. Karena memang kalau posisinya tuh dia ngejapri ya Mbak. Jadi udah dinasehatin, ngeyel, tapi japri. Iya, kalau tapi ibu-ibu tetap gitu menghubungi terus gitu. Bukan di grup. Kalau di grup enak ya, maksudnya untuk saya melempar kan. Karena saya tahu juga pasti saya tidak selalu punya jawaban atas segala masalah. Tidak mungkin gitu. Nah, positioning itu penting. Jadi aku pun kalau lagi seminar suka bilang, kalau ada pertanyaan, tadi kan Bu Hani bilang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, nantinya akan dijawab, karena aku juga nggak ready 100%, tiba-tiba ada yang nanya apa, aku mesti baca buku lagi gitu ya. Aku akan bilang, aku belum siap jawaban yang itu, nanti aku japri ya. Gitu. Dan kalau kita jadi kepala dari grup WA yang isinya ibu-ibu, ya emang harus siap itu. Tidak semua ibu-ibu punya keberanian untuk bertempur di WA. Pasti ada layer-layer komunikasi di bawahnya lagi. Coba deh Diandra, lo dulu yang masuk deh. Kalau lo masuk itu mungkin ibu ini, ya Diandra udah ke sana. Jadi kita juga harus memahami layer-layer komunikasi yang di bawahnya. Itu. Ya, kalau nggak tahu jawabannya, katakan nggak tahu. Bilang bahwa akan saya pikirkan ya jalan keluarnya. Coba saya akan tanya ke beberapa orang yang barangkali punya jalan keluar untuk ini. Kalau caranya begitu, aman kita. Siap. Nggak dikejar ya? Nggak dikejar-kejar terus ya? Oke. Iya. Saya jadi pengen tahu nih ya, di situasi yang menggelisahkan ini nih, dua narasumber kita, dua mom ini, Nadia Rudianto dan future mom ini, Diandra Harun, itu kan keduanya nih sangat resourceful dan sangat positif ya, menghadapi situasi hari ini. Itu apa sih ininya, resepnya? Apa kok kelihatan tetap apa ya, optimis? 1 menit masing-masing. Oke. Kalau aku yang tadi aku bilang, yang udah aku sampaikan gitu ya, resep aku tuh sebenarnya bukan resep ya, kayaknya semua orang juga tahu ya, kayak Mbak Neno ya, yaitu bersyukur kalau misalnya kita ngelihat ke atas terus gitu, kita akan kesandung mungkin ya. Jadi kita selalu bersyukur, kita udah bersyukur sama yang kita yang punya sekarang, bersyukur sama yang kita yang kemarin gitu kan. Dan juga yang aku lakuin, aku setiap hari itu kalau misalnya Mbak Neno sama Mbak Hani lihat kenapa aku setiap hari dandan, karena itu bikin aku bahagia. Pakai lipstick pagi-pagi abis, karena tiap hari ya itu kayaknya rutinitasku kan awalnya aku ngerasa sedih karena rutinitas aku direnggut ya Mbak ya. Kayak pagi-pagi nganterin anak sekolah aja bikin aku senang. Pagi-pagi aku 5.30 biar aku nyetir sendiri, aku udah senang. Karena aku punya rutinitas gitu. Nah, sekarang kayak direnggut, nah aku tetap mandi pagi, bangun tetap 4.30 ya kalau misalnya lagi nggak Ramadan. Mandi, abis mandi aku tetap dandan, pakai lipstick. Kayak booster mood aku gitu ya. Terus mood booster aku yang lain, aku ketemu sama
murid-murid aku lewat Zoom atau Instagram gitu. Itu yang bikin what makes me happy gitu ya. Apa yang bikin aku bahagia. Mungkin kalau untuk teman-teman lain ada yang bisa baca buku atau apa, tapi aku sempetin aku tuh grounding tiap pagi, a bit of meditation gitu, sama sebelum tidur aku ngelakuin a bit of relaxation. Aku dengerin musik. Mungkin karena aku dulunya kerja di radio kali ini, jadi musik really into me, jadi aku dengerin musik. Aku nggak bisa keluar, aku kangen banget sama Bali. Aku dengerin musik suara ombak. Gamelan Bali. Oh, ombak. Oh, oke. Itu udah bikin aku seneng gitu. Iya. Jadi punya ininya sendiri ya, caranya sendiri ya. Tadi menarik juga tuh, salah satunya adalah berlipstik. Pakai lipstik merah itu aku ajaran Mona Pramita. Harus pakai lipstik merah nanti. Baiklah. Gitu. Oke, baik. Oke, itu juga menarik tuh idenya. Oke, kalau Diandra gimana? Tetap happy. Suami aku tipenya panikan, jujur. Aku lebih panikan. Suamiku, kan aku beda 9 tahun. Dia 9 tahun lebih tua dari aku. Jadi pemikirannya sudah jauh lebih dewasa lah. Yang bikin aku nggak panik karena dia yang menenangkan sih. Maksudnya dia udah ada solusi untuk kedepannya gimana, lalu mendorong, maksudnya mensupport aku juga untuk apa yang kamu bisa lakuin, ya udah dilakuin aja, mau apapun itu, dia sangat mendukung aku kerja sih gitu, dan mencari kesenangan berdua aja sih, maksudnya simple stuff kayak suamiku tuh suka banget masak. Ya udah, jadi biar dia happy, ya udah deh lo masak gitu. Gue deh yang cuci piring nggak apa-apa gitu. Yang masak Hal-hal suami? Kayak gitu. Dia suka masak. Aku juga masak sih, tapi dia suka masak, kayak masak tuh terapeutik buat dia gitu, kayak menenangkan diri buat meditasi ya. Kayak meditasi gitu. Nah, dia seneng kayak gitu, ya udah gitu. Nah, kalau misalnya aku emang ya itu, jadi aku nyibukin diri aja sih. Ya adalah masa-masa depresi kayak 2 minggu pertama, cuman mikir gimana mau pulang, mau ketemu orang tua, kapan bisa ke Jakarta lagi, ketemu orang tua, gitu aja kan. Cuman ya apalah gunanya kalau misalnya cuman mau gitu aja, jadi harus garap, oke, rutinitas, ya bener kata Mbak Nadia, bangun pagi, jangan males, mandi, bikin schedule, kalau hari ini bisa spring clean rumah misalnya, atau mau seleksi baju, mau jual baju, ayo jual baju, atau ada kerjaan lain, catch up sama temen, video call, sama satu lagi musik sih. Aku sama suamiku emang nggak bisa hidup tanpa musik, jadi emang selalu dengerin musik gitu. Oke, jadi nggak heran lah ya, dua-duanya tuh kelihatan cerah gitu ya, karena mereka segera beradaptasi dengan situasi yang baru, tetap cantik, dapat dukungan dari pasangan ya, tetap meditasi. Luar biasa. Kalau saya mencatat, nanti Mbak Neno boleh tambahin ya. Jadi ada beberapa hal yang barangkali bisa ikut membantu kita untuk menghadapi situasi hari ini ya. Pertama adalah penerimaan kita ya, acceptance ya. Bahwa hari ini bukan sprint, tapi maraton. Sehingga butuh waktunya lebih panjang. Bagaimana ngelihat ke depan? Salah satu yang bisa bikin kita bertahan setelah menerima adalah bersyukur gitu ya Mbak Neno ya. Iya. Bersyukur itu juga kekuatan untuk kita bisa maraton. Lalu setelah bersyukur kita beradaptasi ya. Sesuaikan dengan new normalnya ini. Ada staying at home culture yang ternyata menciptakan banyak peluang-peluang baru. Apakah peluang bisnis gitu ya, peluang lebih dekat sama keluarga, hobi-hobi baru muncul gitu ya, tiba-tiba bisa jadi chef, tiba-tiba bisa jadi barista ya. Dan ternyata juga hidup live with less itu nggak selalu menderita ya. Kita bisa selama ini buktinya bisa gitu kan, nggak ngopi tiap hari nggak apa-apa. Ngopi maksudnya nggak ke kafe tiap hari, nggak nongkrong, nggak di rumah aja. Iya. Hidup tuh happy, tetap cantik, tetap pakai lipstick. Seatbelt sindromku sembuh ternyata. Seatbelt syndrome. Bentar-bentar ke bandara pakai seatbelt, pergi ke sana kemari gitu ya.
Begitu sekarang kan tidak ada tugas yang membuat harus keluar, nggak apa-apa tuh. Pakai seatbelt aja di kursi sendiri. Iya. Dan apalagi kita orang Indonesia tuh memang tadi seperti Mbak Neno bilang ya, punya jiwa baiknya tuh besar ya. Seperti udah DNA yang udah ada di dalam diri ya. Sehingga barangkali itu juga menjadi semangat kita untuk terus berjuang, untuk terus melanjutkan perjalanan. Be kind. Be extra kind. Iya. Ya, karena kindness itu menyatukan ya. Iya. Sudah terbukti ya. Kalau kita lihat di situasi hari ini luar biasa, gotong royong membantu sesamanya tuh dahsyat. Iya. Gitu. Ada lagi Mbak Neno yang mau disampaikan? Yang udah semua kayaknya ya. Tapi yang jelas orang Indonesia itu dikenal sebagai orang yang resourceful. Apaan aja kesulitan pasti ada jalan keluarnya gitu. Orang kita kan gitu kan. Peraturan kenapa? Kreatif banget orangnya ini. Kreatif banget, betul. Setuju. Banget gitu. Mudah-mudahan benar bahwa itu adalah salah satu DNA kita. Ditambah lagi dengan DNA gotong royong gitu ya. Mestinya sesusah apapun gitu ya. Kita ya itu tadi nggak bisa berhenti di acceptance aja, nggak bisa berhenti di resourceful aja, nggak bisa berhenti di bersyukur aja, tapi langkah berikutnya yang harus action. Yang lebih penting, action ya. Sekecil apapun, pendek-pendek, nggak apa-apa, action. Gitu. Jadi itu loh tadi yang aku pakai analogi. Kalau memang mobilnya harus dijual, karena tidak ada lagi yang lain yang bisa dilakukan, do it. Gitu kan. Kalau nggak ada lagi yang lain yang bisa dilakukan. Apapun lah dengan memangkas pengeluaran misalnya, itu kan itu action. Jadi nangis boleh, stres boleh, sebentar bangkit lagi gitu dan ya. action. Cari support dari sekeliling. Oke, ya, jangan menyendiri ya. Cari support dari sekeliling. Iya dong. Oke, luar biasa diskusi hari ini. Senang sekali kita semua bisa berkumpul dan saling mendukung, saling mensupport ya, saling berbuat baik. Terima kasih untuk seluruh pembicara, untuk Neno, luar biasa sekali ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya langsung boleh ya. Boleh. Neno ya, boleh, Mbak Japri. Nadia, thank you so much. Diandra, benar-benar ini auranya tuh terasa ya, membangun semangat yang lain. Dan juga untuk seluruh peserta, terima kasih banyak. Kalau masih ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk kirim chat, pasti dibalas pribadi juga oleh Joy Parenting ya. Ya. Oke, kita tutup Joy Parenting Forum siang hari ini 18 Mei dengan berbuat baik terhadap diri sendiri dan berbuat baik terhadap kita semua yang ada di sini. Dan hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik saat ini adalah senyum. Oke, kita foto bersama. Kita mau lihat senyum semuanya. Kalau senyumnya belum tulus dan ikhlas, kita akan ulang sampai 10 kali. Oke? Oke, kita mulai sekarang. 1, 2, 3. Mana senyumnya? Sekali lagi. Terakhir. Thank you semuanya. Tetap semangat ya. Tetap berbuat baik. Be extra kind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neno. Mbak Neno. Bye. Neno, Nadia.